Taman Purbakala Pugung Raharjo ini ada yang namanya Punden, kemudian ada juga situs batu mayat, dan juga yang terakhir adalah ada kolam megalit. Nanti akan kita lihat bersama-sama lur. Wow, bisa kita lihat lur, di sebelah kanan ini ada perbukitan yang mirip sekali dengan Bukit Teletabis. Ternyata ada juga di sebelah kiri yang sama, Bukit Teletabis. Yuk kita mulai aja perjalanan pertama kita menuju ke Punden. Nah, yang pertama ini ada Punden 1. Dia ada 3 tingkatan yang sudah dikelilingi dengan pagar, yang artinya pengunjung dilarang masuk. Nah, kita jalan-jalan dulu. Nah, ternyata pagar besi mengelilingi Punden 1 ini, ya, yang artinya ya, pengunjung tidak boleh masuk. Nah, jadi di luar pagar ada tumbuh-tumbuhan jagung milik warga setempat. Oke, kita balik lagi. Nah, ini semua pagar mengelilingi. Nah, jadi pundennya tertata dengan rapi, ya, rumputnya juga dirawat oleh petugas. Coba kita masuk ke jalan yang ini. Wah, ternyata kita lihat ada punden. Nah, jangan-jangan ini punden yang kedua lur. Ternyata benar, ini adalah punden yang kedua. Ya, di 3 tingkatan persegi 4 juga. Lur, kita lanjutkan perjalanan lagi. Ternyata kita menemukan ada punden yang ketiga dan juga punden yang keempat. Jadi letaknya punden 3 dan 4 ini dia di sebelah kanan punden 1. Nah, jadi kalau punden 2 itu letaknya di belakang punden 1. Nah, ini punden ketiga, nah, dan keempat ini satu lokasi, satu pagar. Nah, kita bergeser ke sisi depan dari punden ketiga dan keempat. Jadi kita bisa lihat yang paling ujung itu adalah punden yang keempat. Nah, di sekelilingnya banyak pohon jagung milik warga. Nah, kalau punden yang ketiga itu hanya ada 2 tingkatan. Nah, ini punden ketiga lur. Situs batu mayat. Nah, perjalanan berikutnya kita menuju ke situs batu mayat. Nah, pada penasaran kan lur, apa itu situs batu mayat? Apakah ada batu dan ada mayatnya? Nah, kita tunggu saja. Yuk kita lihat bareng-bareng. Batu mayat atau batu kandang. Nah, ternyata ini adalah berfungsi sebagai tempat upacara pemujaan. Dilarang masuk ke situs inti batu mayat. Nah, ini penampakan daripada situs batu mayat yang ada di Taman Purbakala Pugung Raharjo. Jadi letaknya ini ada di Lampung Timur lur. Nih, karena kita nggak boleh masuk, ya, pengunjung dilarang masuk, kita mengambil gambar dari luar pagarnya saja. Jadi semua situs yang ada di sini lur itu semua dipagari oleh pagar besi. Nah, ini kita ngambil gambar dari luar. Jadi lur, situs batu mayat atau yang disebut juga dengan batu kandang tradisi megalitikum ini berfungsi sebagai tempat upacara pemujaan, yang ditemukan pada tahun 1957 oleh warga setempat. Kemudian baru dilakukan pemugaran pada tahun 1978. Bisa kita lihat itu sekelilingnya ada pohon tumbuh-tumbuhan, pohon jati. Nah, kemudian tadi juga bisa kita lihat di situs-situs sebelumnya itu banyak sekali tumbuhan jagung milik warga. Inilah penampakan daripada situs batu mayat. Kita lanjut lagi perjalanan kita lur.
Nah, ini kita menyusuri perjalanan ya, jalan setapak. Samping kiri kanan banyak pohon jagung milik warga. Jadi memang situs-situs di sini tempatnya terpisah ya, jadi nggak berdempetan ya, terpencar satu sama lainnya. Kita lihat di depan ini ada apa sih, nah, bikin penasaran. Ternyata kelihatan di sana ada punden yang sangat besar. Nah, kita mencoba ya, melihat lebih dekat. Nah, ini salah satu peninggalan sejarah ya pada zaman purba. Di sini ada punden berunda, ada 3 tingkatan, yang mana ini semua masih terawat oleh para petugas yang bekerja. Jadi lur, situs Taman Purbakala Pugung Raharjo ini ditemukan awal mulanya pada tahun 1957, yaitu oleh penduduk setempat yang terdiri dari warga pendatang. Jadi mereka itu ada Bapak Barno Raharjo, Sardi Karjo, dan juga Bapak Sawal. Mereka menemukan salah satu situs yang kemudian dilaporkan kepada Dinas Purbakala. Sebenarnya pengungkapan tradisi megalit di daerah Sumatera ini sudah banyak dilakukan oleh para pakar jauh sebelum Indonesia merdeka ya, seperti Tombring ya, Steinmetz, kemudian Olmen, Strengger, Van den Hoop, dan juga Van Gogh ya. Akan tapi ya, mereka belum menemukan situs yang namanya Taman Purbakala Pugung Raharjo ini lur. Oke lur, perjalanan kita berikutnya kita menuju ke kolam megalitik. Nah, jadi di sini ada yang namanya kolam ya, jadi kalau hari-hari biasa untuk digunakan oleh warga setempat. Nah, ada yang mandi, kemudian ada yang bermain juga ada. Nah, yuk kita lihat aja, yuk langsung saja. Satu, dua, tiga. Nah, kita lanjut lagi, yaitu pada tahun 1968 barulah dilakukan penelitian awal oleh lembaga Purbakala yang dipimpin langsung oleh Dr. Andes Bukhari pada tahun 73. Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional bekerjasama dengan Museum University yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Purbakala Pugung Raharjo. Nah, inilah sejarah singkat daripada Taman Purbakala Pugung Raharjo. Nantikan perjalanan kami berikutnya.